Film ini diadaptasi dari novel Prancis. Kisah ini menceritakan tentang seorang bangsawan Korea pada abad ke-18. Pada akhir dinasti Joseon, Chowon merupakan seorang fuckboy yang selalu meluluhkan para wanita dengan bujuk rayuan manisnya. Lady Cho dan Chowon terlibat dalam permainan rayuan dan cinta dengan taruhan tinggi. Mereka berdua menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya satu sama lain. Lady Cho kemudian menyuruh Chowon untuk merayu Sook, wanita lugu dan polos yang akan menjadi istri muda suaminya. Lady Cho adalah seorang istri teladan, akan tetapi pada saat yang sama Lady Cho mempunyai skandal dengan pria lain. Salah satunya Kwon In Ho. Lady Cho juga meminta Chowon untuk merampas kesucian Bunda Jung. Ia merupakan janda kembang selama 9 tahun semenjak calon suaminya meninggal sebelum ia melangsungkan perkawinan. Chowon terus mendekati Bunda Jung, akan tetapi ia menolaknya dan tetap teguh dan setia terhadap mendiang calon suaminya. Hari demi hari Chowon lalui, ia harus bersabar menaklukkan hati seorang janda kembang yang memiliki kepribadian dingin dan sombong. Tetapi tak butuh waktu lama bagi sang fuckboy untuk meluluhkan dinginnya hati janda kembang. Sementara itu, Sook baru tiba di kerajaan. Ia digoda oleh Chowon. Karena si Sook ini budak baru gede, ia terlihat polos dan boloon. Sementara itu, Kwon In Ho tidak sengaja bertemu dengan Sook. Ia bahkan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari mata turun ke hati, itulah yang dirasakan oleh Kwon In Ho. Hatinya pun berbunga-bunga, akan tetapi ia malu-malu kucing. Sementara itu, si Chowon tiba-tiba masuk begitu saja saat anak buahnya sedang asik esek-esek. Di sisi lain, Bunda Jung hampir saja dibegal. Lantas, Chowon datang untuk menyelamatkannya. Sebagai seorang lelaki dewasa, Kwon In Ho meminta izin kepada Lady Cho untuk mendekati Sook. Suatu hari, Sook dan Kwon In Ho kepergok oleh Lady Cho dan meminta Sook untuk pergi. Namun, ia meminta Kwon In Ho untuk ikut masuk ke dalam kotak tersebut. Saat malam hari, Chowon datang diam-diam menyelinap ke kamar Bunda Jung. Lantas, ia merasa takut dan terkejut dengan kehadirannya di malam hari. Sook meminta bantuan kepada Chowon untuk membantunya menulis cinta untuk Kwon In Ho. Akan tetapi, ia malah di-unboxing oleh si Chowon. Ia lalu menceritakannya kepada Lady Cho. Sungguh tidak terduga, si Sook ini malah ketagihan oleh si Chowon. Bahkan ia melakukannya setiap hari dan menunggunya. Sementara itu, Lady Cho dan Sook menunggu kedatangan sang fuckboy yang sudah berhari-hari tidak pulang. Akhirnya si Chowon ini berhasil menikmati legitnya apem. Namun, kali ini ia merasakan perbedaan di dalam perasaannya.
Ia juga mencintai Bunda Jung dan ingin pergi bersamanya ke Beijing. Di sisi lain, Sang Lady Cho merasa tidak percaya atas keberhasilannya si Chowon dan mengingkari perjanjian itu. Chowon terpaksa meninggalkan Bunda Jung untuk pergi terlebih dahulu karena Chowon tidak bisa pergi bersamanya karena Lady Cho. Tetapi si Lady Cho malah asik berlayar dengan Kwon In Ho. Ia juga menyaksikannya sendiri. Chowon merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh si Lady Cho. Ternyata si Lady Cho ini ingin hidup bersamanya tanpa gangguan orang-orang di sekitarnya dan hidup bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah. Setelah kepergian Bunda Jung, Chowon merasa bersalah atas ucapannya yang menyakiti hatinya Bunda Jung. Bahkan Bunda Jung jatuh sakit karena terus memikirkan ucapan Chowon yang menyakitinya. Lantas Chowon memberikan surat serta lukisan wanita yang dicintainya. Sementara itu, pria ini mengincar si Chowon lantaran telah menyakiti hati si Bunda Jung. Ia juga memiliki perasaan terhadap Bunda Jung, namun Bunda Jung tidak menyukainya. Chowon dengan santainya melawannya, tetapi saat menolehkan badannya, ia lengah dan ditusuk olehnya. Ia berusaha bangkit dari keterpurukan, namun ia gagal dan berakhir dengan penyesalannya. Ketika sedang asik membaca surat cinta, Bunda Jung diberitahu bahwa sang pujaan hati telah pahit. Di sisi lain, Lady Cho juga merasa sedih atas kematian Chowon. Bunda Jung memutuskan untuk ikut bersama mendiang Chowon dan menganggapnya sebagai suaminya di dunia lain. Keesokan harinya, pengawal Chowon menyebarkan lukisan milik almarhum Chowon. Saat sang pembunuh bayaran datang untuk membunuh Lady Cho, ia harus menggigit jari. Film pun tamat dengan sang Lady Cho menjadi rakyat biasa dan mengingat akan cintanya bersama Chowon.